Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kameli Agustin dan NIM 19091030236. Di sini saya akan mereview buku yang berjudul Global Diffusion of Protest: Riding the Protest Wave in the Neoliberal Crisis sebagai tugas mingguan ketiga dari kelas Gerakan Sosial B. Setelah adanya ledakan mengenai kasus gerakan sosial dan para akademisi juga ikut berlomba dalam penyampaian teori-teorinya, buku ini kemudian hadir dalam upaya untuk meningkatkan pemahaman kita mengenai asal-usul, urusan, keputusan, dan hasil gerakan sosial dengan mendorong dialog antara banyaknya pemikiran baik dalam lintas negara dan benua. Buku ini membahas mengenai persepsi-persepsi dasar dari gerakan sosial. Dalam bab pertamanya, buku ini membahas mengenai persepsi-persepsi dasar dari gerakan sosial dalam bab pertamanya, serta pemilihan 3 kasus utama yang paling tenar sebagai bahan analisis. Adapun dari ketiga kasus yang terjadi mengenai gerakan sosial tersebut antara lain dampak dari akhir neoliberal global ekonomi pada gerakan sosial. Kasus ini tuh berbicara tentang basis sosial protes dari Arab Spring hingga Indignados dan Occupy, ya, yang telah didefinisikan sebagai gerakan melawan penghematan oleh para korban krisis keuangan dan sering disebut sebagai gerakan kelas menengah. Yang kedua, ada perkembangan politik kontroversial di bawah demokrasi otoriter. Untuk kasus ini tuh membahas protes dalam perkembangan kondisi politik yang menentang harapan bahwa gerakan akan berkembang ketika peluang demokrasi terbuka. Kasus ini menganalisis politik kontroversial yang didefinisikan sebagai demokrasi otoriter atau non-liberal. Untuk yang ketiga, munculnya identitas kolektif baru. Kasus ini dibahas secara baik dalam pembahasan identitas kolektif baru, yang dimana para anggota dari gerakan sosial perlu menyusun kembali subjektivitas politik. Dalam bab 2 membahas mengenai kasus politik kelas menengah sebagai protes yang dimulai pada tahun 2013 dengan menyatukan koalisi multi-kelas aktor kolektif dan individu. Dengan judul babnya itu semangat gizi sebagai pendekatan relasional terhadap peristiwa protes dan tantangannya. Dalam bab ini, para pengunjuk rasa digambarkan sebagai pluralis dan heterogen dalam hal jenis kelamin, usia, agama, latar belakang, etnis, dan juga ideologi tradisional. Yang berawal dari kepedulian untuk merebut kembali ruang publik, ruang publik yang dirampas.
Protes ini memang berkontribusi pada munculnya wacana-wacana baru serta masalah lain selain korupsi antara masyarakat sipil dan lembaga-lembaga negara. Sedangkan dalam bab 3 yang berjudul Kebangkitan Populer Brasil dalam memperhitungkan permulaan siklus pertikaian baru, membahas protes isu-isu ruang dan penggunaan kota dibandingkan dengan protes Gezi Turki, mobilisasi sebelum dan sekitar Piala Dunia Sepak Bola dilihat sebagai klaim kompleks seputar masalah keadilan sosial dan pembangunan ekonomi. Untuk bab 4-nya dengan judul Memahami tentang La Salida yang menentang kendali sayap kiri di Venezuela. Protes ini menunjukkan ketidakpuasan terhadap konsepsi populis demokrasi yang mengekspresikan klaim untuk lebih banyak partisipasi. Lalu untuk bab 5 membahas protes dalam menangani pemerintah yang muncul dari gerakan sosial masa lalu pada gelombang protes tahun 2013 di Afrika Selatan, yang menargetkan ketidaksetaraan berkelanjutan serta konsepsi demokrasi yang eksklusif. Bab ini tuh diberi judul Pembantaian Marikanama dan Protes Buruh di Afrika Selatan. Untuk bab 6 dengan judul Terkirim dalam terjemahan Ketiadaan yang aneh dari narasi penghematan dalam protes Bulgaria 2013 yang melihat bagaimana protes 2013 di Bulgaria memobilisasi ketidakpuasan dengan kualitas sosial dan politik demokrasi. Kampanye ini mengartikulasikan klaim keadilan sosial dengan kepedulian terhadap peran politik warga negara. Untuk bab 7 dengan judulnya Menabur Kelaparan, Menuai Kemarahan dari Privatisasi Neoliberal hingga Identitas Kolektif Baru Bosnia sampai Herzegovina, seperti terjadi di negara-negara yang baru pulih dari pengalaman keras Perang Saudara. Protes 2013 di Bosnia ini muncul dari penderitaan sosial, namun dalam perjalanan mobilisasinya, isu konstruksi identitas baru yang lebih luas dan lebih dalam menjadi sentral. Sedangkan dalam bab 8 itu membahas semangat Maidan, eskalasi kontroversial di Ukraina, dianggap sebagai contoh lain dari gerakan yang menjadi terlihat dengan pendudukan Tahrir tahun 2011 di Mesir, pendudukan Maidan di Ukraina pada tahun 2013 meningkat menjadi perang saudara. Upaya membangun identitas inklusif gagal sebagai akibat dari perpecahan internal dan intervensi eksternal. Dan yang terakhir dalam bab 9 berjudul menunggangi gelombang dari beberapa kesimpulan. Masalah teoritis utama yang dibahas di sini yaitu apa yang terjadi ketika gelombang protes yang dimulai di daerah homogen mempengaruhi negara-negara lain, atau ketika dilihat datang menunggangi gelombang protes, tetapi pada saat yang sama mereka sering tidak memiliki karakteristik struktural yang telah memfasilitasi protes di tempat pertama. Oleh karena itu,
mereka perlu beradaptasi sampai ada ide-ide yang datang dari luar, seperti itu. Sekian review untuk tugas mingguan ketiga dari saya. Terima kasih.